halaman 500 sebelah kiri bagian bawah 500. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamimil usul wa ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله القلمبيان ثم إلى روح سيد الشيخ عبد الصمد القلمبني ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي محب المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada yang ditegahkan dalam jamuan itu israf, berlebihan pada makanan, yakni berlebih-lebih, dan demikian lagi berlebih-lebih pada membuat rumah, maka yaitu dinamakan israf. Dan adalah di dalam harta itu ada dua perkara yang diingkari daripadanya harta. Diingkari maksudnya cara membelanjakan itu tidak bernilai ibadah. Pertama, ida'atul mal, yakni menghilangkan harta yang tiada baginya faedah, yang beradat seperti membakar kain dan mencarik-carik akan dia kain yang tidak baginya faedah, dan merubuhkan rumah atau merubahkan rumah yang tiada baginya faedah, dan menjatuhkan harta di dalam laut dengan tiada baginya faedah. Dan setengah daripada makna menghilangkan harta yang tiada baginya faedah, yaitu memberi makan orang yang menangis akan orang yang mati dengan meratap. Ada kematian kaitan menangis, meratap, merunggut-runggut rambut, artinya menunjukkan kadar ridha atas takdir. Nah, itu kada boleh kita memberikan itu. Dan membelanjakan harta di dalam yang sia-sia dan di dalam yang maksiat dan barang sebagainya. Itu yang pertama. Idaah yang pertama, menghilangkan harta yang sia-sia, tidak bernilai. Dan yang kedua, israf, artinya berlebih-lebih, yaitu membelanjakan harta pada yang mubah. Artinya boleh membelanjakan pada mubah itulah, tetapi dengan berlebih-lebih, israf juga. Nang kada tapi penting benar ditukar juga lah karena dorongan hawa nafsu. Israf itu bersalah-salahan sebab bersalahan-salahan kelakuan manusia. Tentang israf ini memang ulama berbeda menegaskannya. Nah, maka barang siapa tiada mempunyai harta melainkan 100 dinar umpamanya, dan baginya beberapa anak, ada mempunyai keluarga, duit 100 dinar, berapa dinar tuh? Emas lah, banyak ya bang. Padahal tiada baginya belanja yang datang lain, artinya kada datang lain lagi duit itu yang 100 dinar tuh bang. Nah,
Padahal tiada baginya belanja yang datang lain daripada yang demikian itu 100 dinar. Dan tiada baginya usaha kada ada juga. Yang cagar menambah hidup itu kada ada usaha. Maka dibelanjakannya akan sekalian harta itu di dalam berbuat walimah. Yang 100 dinar tadi dihabiskan. Karena mengadakan pengantinan, misalnya walimah ini umum kan selamatan, pengantinan atau yang lain-lain, yakni di dalam berbuat jamuan, memberikan makan kepada orang itu bagus sebenarnya, disuruh dan termasuk pekerjaan yang paling abdal nilai pahalanya. Tapi lihat sekon dan keadaan kita. Maka yang demikian itu dinamakan israf. Israfnya ini membahayakan kepada si pemilik harta itu juga. Menjadi susah jadinya. Yaitu wajib menegahkan akan dia yang israf itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan takdir apa firman Allah. Larangan ini lah. Wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Surah Isra ayat 29. Ini larangan orang yang israf, yang dia tidak mempunyai kelebihan lagi daripada harta yang sudah ada tadi. Nah misalnya 100 dirham, usaha kada ada, sumber harta yang lain kada ada. Nah, karena gara-gara walimah, hendak kaya orang juga supaya dipuji orang. Memaksakan. Artinya, dan jangan engkau luaskan belanjamu itu segala keluasan. Artinya bebas keluasan. Maka pasti kamu duduk engkau mencela dan menyesal dirimu. Nah itu ada penyesalan. Sudah habis hanya menyesal. Timbul hutangnya aja lagi. Nah ya kalau banyak yang memaksakan nih. Supan. Alasannya supan sehari aja. Dipuji orang sehari itu juga, dihina orang sehari itu juga. Hidup kita ini kada terlepas dari cacian, hinaan, dan pujian. Tuh. Jangan kita Rasulullah aja kayak itulah. Jadi kita kada perlu sedih urusan cacian dan pujian itu. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah diturunkan akan ayat ini pada menyatakan keadaan seseorang laki-laki di Madinah. Nah ini ada kejadian lah. Sahabat Nabi juga di masa Nabi kejadian nih, ada orang ini yang membagikan segala hartanya, dibagi-baginya hartanya. Munnya niatnya lillahi ta'ala aja kada apa-apa. Kalau supaya niatnya terkenal, maka pilihan manusia ini cepat mana masuk ria, cepat mana masuk ujub lah, karena pujian. Memang disuruh Allah juga bersedekah itu tersembunyi dan terang-terangan ada disuruh. Nah, surah Ibrahim apa? Warazaqnahum apa? Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirratan wa alaniyah. Silahkan kamu menepahkan harta kamu yang diberikan Allah itu sebagian secara sembunyi dan secara terang-terang. Ada dalil itu. Cuma kondisi yang terang-terangan itu bagaimana? Kondisi keadaan hati kita ketika menyerahkan terang-terangan itu. Dan tiada tinggal padanya itu harta itu suatu bagi belanja ahlinya. Kada ada lagi tinggal. Anak ada, bini ada, bayar listrik keliling ada, semuanya ini salahnya adalah kalau kita wahini itu. Timbul tahu tak? Nah, ini Al-Quran yang bicara yang melarangnya Al-Quran. Karena kejadian sahabat. Maka dituntut oleh ahlinya, maka ia tiada kuasa memberi belanja atas sesuatu terhadap ahlinya. Nah ini kejadiannya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Al-Furqan 67.
Artinya dan mereka itu yang dipuji itu yaitu seseorang yang apabila belanja mereka itu niscaya tiada berlebih daripada hajat mereka itu. Artinya kada boros sesuai dengan keperluan yang memang kada boleh tidak harus dibeli dan tiada kurang daripada hajat mereka itu. Dan adalah belanjanya itu pertengahan betul. Jadi jangan terlalu boros, jangan terlalu sedikit. Ambil pertengahan. Diukur dengan kemampuan kita. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, "Faman yusrif hadzal israf yunkaru alaihi wa yajibu 'alal qadi an yahjura alaihi illa idza kana ar-rajulu wahdah wa kana lahu quwwatun fit tawakkul sadiqatun falahu an yumpika jami'a malihi fi awabil bir." Ini penjelasan Imam Ghazali. Memang kalau ada orang yang mau menyerahkan hartanya semuanya tapi dia tidak punya tanggungan dan kuat tawakalnya kepada Allah, ada masalah. Artinya maka barang siapa membelanjakan hartanya berlebih-lebih seperti ini, yakni seperti tersebut itu, niscaya diingkarkan atasnya belanja yang berlebih-lebih itu. Dan wajib atas qadhi menegahkan daripadanya orang yang belanja seperti itu. Artinya penasihat. Keluarga yang dekat memberikan nasihat atau orang tuanya. Melainkan apabila ada laki-laki itu seseorang dirinya, padahal ada baginya kekuatan dalam tawakal yang sebenarnya, maka harus baginya bahwa membelanjakan sekalian hartanya di dalam jalan kebajikan. Ini misalnya orang negara sing anakan duit banyak bener lah. Nah ini kisahnya kada bisa apa-apa. Anak kedada seorangan aja. Nah itu baik koleksi akhirat lah. Artinya sebahagian kecil aja yang ditinggal. Yang saya kira sahibul furud ada atau asabah yang akan mengganti dirinya itu ada. Dan sanaknya misalnya lah. Nah, anak-anakannya atau yang lainnya. Kada boleh juga dia bisa kan. Kada boleh menghabiskan yang sudah diatur oleh Ta'ala. Hukum. Nah, kada boleh. Secara dunia memang itu sah saja, tapi secara hukum Allah Ta'ala kada boleh tetap. Karena itu sudah ditakdirkan seperti itu. Orang yang kada punya anak ada sahibul furudnya, ada mewarisnya ada. Karena mewaris itu kena mengatur kematiannya lah. Membayarkan segala-galanya apa yang terjadi pada masa hidupnya. Jadi kalau dia bisa tetap ada tuntutan. Kada kawan dihilah-hilah. Istilah ini itu dihibahkan sebenarnya orang yang memang membantuinya. Kada boleh. Itu berarti menghilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak maka itu terjadilah. Seampun diri yang sakit dikubur tidak. Itu masalahnya. Padahal memberikan kepada sanak itu walau waktu hidup aja pahalanya benar-benar, apabila ada satu sakit ya ada. Apalagi kita sudah mati, memang mustahiknya sebagai asal untuk mengatur harta, ada sisa-sisa harta tersebut. Nah, kalau orang yang tidak punya apa-apa, artinya keluarga dada, maka itu diharuskan baginya bahwa membelanjakan sekalian hartanya itu di dalam jalan kebajikan. Artinya koleksi akhirat untuk dirinya juga. Biasanya ini kan orang kada anak banyak rezekinya lah. Itu kebanyakan itu. Bila orang paham, sakit kena. Tertinggal harta saking banyakan misalnya timbul nang kada tapi beres nama ngelolanya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa man lahu iyanun aw kana ajizan an tawakkuli falaysa lahu ay yatasaddaqa bi jami' malihi wa kadhalika law sarafa jami' malihi ila nukushi haytanihi aw bin nukushi wa tazyin bunyanihi fa huwa aidan israfun muharram
Wa fi'lu dzalika mimman lahu malun katsirun laisa biharamin li'anna tazina min al-aghrad as-sahihah wa lam tajalil masajidu tuzayyinu wa tunkasu abwabuha wa suqufuha ma'an naqsal bab wa saqfi la faidata fihi illa mujarriduz zina. Fakadzalika duru wa kadzalikal qawlu fit tajammuli bisyab wal at'imah fadzalika mubahun fi jinsihi wa yasiru israfan bi'tibari halir rijal. Artinya, dan barang siapa ada baginya orang yang wajib atasnya belanjanya, artinya orang ini bisi harta, ada anak, ada istri, ada tanggung jawab. Lalu bagaimana? Atau ada ia lemah daripada tawakal, tawakalnya oleh kurang. Lalu bagaimana cara belanjanya? Maka tiada harus baginya bahwa mensedekahkan dengan sekalian hartanya. Kada diharuskan, kada dibolehkan. Kayak apanya kena manusia panjang umur, anak ada, tanggung jawab ada. Dan demikian lagi jika membelanjakan seorang akan sekalian hartanya kepada memperhias pagar rumahnya misalnya. Pagar rumah nang pakai remote ada apa? Mun duit banyak ada apa? Ada masalah? Masih boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk abdalnya memang ada. Dengan dilukis rumahnya. Macam-macam lukisan di mukanya tuh. Muka rumah misalnya. Mun berduit kan Bapak. Dan memperhias ia akan rumahnya dengan perhiasan yang berlebih-lebih. Maka yaitu israf yang diharamkan. Ini maksudnya bagi orang yang tidak mampu tadi lah. Orang yang bebaya pas tadi. Ada punya tanggungan. Masih ada kebutuhan yang lebih penting daripada menghiasi rumah. Maka ada perlu itu. Karena niatnya hanya semata untuk bisa dipandang oleh dirinya dan orang lain. Kan isyaratnya orang-orang nangka itu rumah pasti orang mampu, orang kaya, anggapan orang kan ya. Mun kada kaya kada kawa. Dan memperbuat yang demikian itu daripada seorang yang baginya harta yang banyak, yaitu tiada haram. Banyak aja hartanya. Apalagi nyebelah rumah besar, banyak niatnya untuk rancak berselamatan, ya, menampung orang, memberi makan orang, ya bagus banget. Karena memperhias akan yang demikian itu, yaitu setengah daripada tujuan yang sahih yang dibolehkan, yakni yaitu setengah daripada diharuskan oleh syarak. Nah, jadi agama kita membolehkan. Tapi dengan niat tadi kan rumah ganal diperhias itu di samping kita sendiri yang menikmati dengan nikmat syukur kepada Allah, juga rumah itu jangan seperti kubur. Diisi dengan acara-acara paling tidak haul-haul orang tua kita. Ada kegiatan selamatan. Karena memberikan makan umpama dalam satu 3 kali atau 2 kali orang tua kita, bisanya 4 kali kan orang tua kita 2, orang tua istri kita 2, 4 kali. Nah itu luar biasa itu. Itu jar Nabi, nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Hadis itu. Sinari rumah kamu dengan salat-salat sunat dan baca Al-Quran. Ketika kita mengatakan ada haulan, itu kan ada Quran, ada tahlil, ada salawat dibaca. Jangan seperti kuburan. Wala taj'alu buyutakum kal makabir, kata Rasulullah. Jangan kau jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Sunyi sepi. Bakandang ada masalah, pagar ada masalah. Yang penting segala tamu dan keluarga mudah saja masuk. Ada masalah. Apabila keluarga dan tamu pada kau masuk pada sekali-sekali, maka termasuk memutus silaturahim.
Apalagi sanak mentang. Jadi harus ada alat komunikasinya apa tuh? Biar ada apa? Bagus ya. Cuma mun hendak dapat pahala terus kada pagar tuh bagus. Orang nak paling motor di halaman seorang, ya kan? Nah, itu pahala sebenarnya. Nyaman orang. Nya ada kira di akhirat tuh pahala muncul nang kita kada tahu. Kada terasa. Kebaikan kita tuh kita kada terasa. Termasuk tadi nang orang berpaling di halaman rumah kita. Kita kada tahu juga. Orang lain kada tahu. Tapi kita sudah hati ini memang tujuannya itu. Itu pahala datang tidak. Ini ada juga nang kada bakandang tapi bila orang lewat bilang muha. Ada juga ada. Nah, usahakan kita koleksi akhirat tuh nang kadang-kadang kita kada tapi memperkerjakan tapi dapat pahalanya. Kada lusut juga, ya ada. Ada lusut ke sini tak? Karena itu Allah menyuruh ahsin kama ahsanallahu ilaik kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, berbuat baiklah kamu kepada seluruh manusia siapapun sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Termasuk hablum minallah wa hablum minan nas. Itu dah. Hakikatnya pun Allah Ta'ala juga kita titipan aja. Yakni yaitu setengah daripada diharuskan oleh syarak. Dan senantiasa segala masjid itu diperhias dan dilukis, segala pintunya dan segala langit-langitnya. Langit itu apa? Termasuk pelaponnya. Bagus nah kita memandang. Di dalam Al-Quran ada tasir nadirin, nyaman memandang. Al-Quran bila nyaman dipandang, apalagi masjid. Dengan niat hati senang beribadah, lezat beribadah. Sajadah pula kayak kita sujud terasa kalau nyaman daripada sajadah ada cek nafasan bersujud apa? Artinya atau perbandingannya itu tasur nazirin kata Allah dalam Al-Quran. Itu kan masalah warna-warna juga ceritanya tuh. Apalagi kaligrafi tulisan-tulisan yang mengingatkan kita di masjid, ya. Ada tuh hadis tentang apa? Ija takallama fil masjid bi takalmid dunya ahbatallahu amalu arba'ina sa'ana. Itu ada kalau lah. Itu bagus di masjid ditulis kalau ada itu lah. Apabila orang berbicara di dalam masjid ini tentang dunia, maka Allah akan runtuhkan amalnya tuh selama 40 hari. Itu ada hadis. Ada sebagian masjid menulis itu. Ini mengingatkan kepada jamaah agar jangan berbicara tentang dunia. Apalagi promosi. Sudah semalam dibicarakan itu. Karena tujuan ke masjid ini untuk zikrullah semata-mata. Makanya orang ke masjid kalau sudah tahiyatul masjid i'tikaf, kada bacaan ya dapat pahala. Paribasanya sunat tahiyatul masjid, i'tikaf hari Jumat guring, sandar ya dapat pahala juga. Asal jangan sampai orang kamar guring. Nah, ini ada sampai kamar hanya bangun kada ajan kata dia. Mana paham bangunnya waktu orang kamar. Kisah aja Bang lah. Nah, termasuk langit-langit masjid itu dihiasi. Walaupun tiada ada faedahnya itu, melainkan semata-mata perhiasan karena bersuka-suka juga boleh dalam syariat. Dan demikian lagi melukis segala rumah, maka yaitu tiada faedahnya, melainkan semata-mata perhiasan juga. Ini orang yang kaya tadi boleh aja ada Bapak. Di situ ada faedahnya, mungkin karena nyaman memandang.
Apalagi di kamar khalwatnya. Nah, catnya yang putih bersih, jangan ada foto di sana. Foto apa aja jangan ada. Karena di tempat kita sholat kita tuh, nah, harus bersih. Dan demikian lagi segala perhiasan dengan baju, nah, pakaian kita dan kain dan memperhiaskan makanan, maka sekalian itu mubah, dibolehkan di dalam jenisnya yang sepatutnya. Dan terkadang jadi israf dengan sebab iktibar hal orang yang melakukan akan dia itu. Jadi israf karena yang melakukan tadi duitnya lebih banyak, coba hendak juga kayak orang. Nah, hendak juga kayak orang. Ya. Jadi iktibar di sini maksudnya orang yang melakukan tuh kayak apa kondisinya. Punya duit bagus menjaga orang banyak tuh. Tapi bilang beberapa persen agar berutang ya jangan. Itu maksudnya iktibar itulah. Seperti yang tersebut pada belanja dahulu itu. Habis sudah kisah itulah. Kisah israf tentang harta. Syahdan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, "I'lam anna kulla qa'idin fi baitihi aynama kana falaysa khaliyan fi hadzal zaman an munkarin min haitsu taqaudu an irsyadin nas wa ta'limihim wa hamlihim ala al-ma'rufi fa aksarun nasi jahiluna bisyara fi syurutis shalah fil bilad fa kaifa fil qura wal bawadi wa wajibun an yakuna fi kulli masjidin wa mahallatin minal biladi faqihun yu'allimun nasa dinahum wa kaja fi qaryatin wa wajibun ala kulli faqihin faraga min fardi ainihi wa tafarraga lil fardil kifayah an yakhruja ila man yujawiru baldahu min ahli sawadi wa minal arab wal akradi wa gairihim wa yu'allimuhum dinahum wa faraida syar'ihim wa yastashibu ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu wa la ya'kulu min at'amihim fa in aksaraha magsubun fa in qama bihajal amri wahidun saqatal haraju anil akharin wa illa ammal jarahu al kafata ajmain. Ini kisah tuan guru inilah atau penceramah. Jangan duduk-duduk di rumah aja. Diberi ilmu oleh Allah tapi kada diamalkan. Ini termasuk kufur nikmat. Ini beda lagi kita pembicaraannya. Tentang tugas-tugas para pendai, para ulama. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap orang yang duduk di rumahnya, barang di mana ada ia, artinya di mana saja, tapi kada mau keluar kada mau keluar untuk berdakwah, memberikan pengetahuan kepada umat. Maka yaitu tiada sunyi pada masa ini daripada mungkar. Jadi Imam Ghazali di masa sekarang tidak sunyi, setiap hari itu ada kemungkaran yang dilakukan oleh manusia kalau kadang-kadang memberikan pengajaran agama. Sekira-kira taksir ia daripada menunjukkan manusia kepada agama. Siapa yang taksir? Tuan guru itu yang taksir. Karena kadang mau keluar dari rumah untuk mengajarkan agama. Dan taksir ia daripada mengajar akan mereka itu manusia dengan kebajikan. Dan taksir ia daripada membawa akan manusia atas jalan kebajikan. Orang yang kada tahu ya memang. Taksir itu memang dilakukannya karena kada tahu. Jadi yang salah itu para pendai, para orang punya ilmu, para ulama. Karena kebanyakan manusia itu jahil mereka itu pada hukum syarat. Di dalam syarat sembahyang dan wajibnya sembahyang dan batalnya sembahyang. Syarat artinya di luar sembahyang, ada wajib sembahyang itu rukun, artinya di dalam sembahyang. Dan kemudian kita wajib tahu pembatal sembahyang. Pembatal sembahyang itu bukan keluar apa? Angin aja. Sampai kan?
Pilihan baca cepat sedikit lah. Sampai sini dulu nih panjang mana ya, supaya. Nah inilah tugas ulama, kada boleh tinggal di rumah aja dulu, terutama di kampungnya seorang. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang israf harta tadi kita pahami sehingga kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa anak kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.